Saya Abdi Soleh, santri alias cantrik Kiai Jenderal Ikim dari kampus Pendopo Apologetika Ikim. Ada game heboh nih. Ternyata game jadul Kiai Ikim sampai sekarang tidak ada satupun yang berhasil menyelesaikan dengan benar. Halah itu loh, nek orang Jawa bilang getok tular. Kayak kuis kata bersambung, yang katanya, persis gosip. Kini lomba, Pak Kiai Jenderal Ikim sering memberikan usul. Intinya, kalau Mbak Juleha sulit menerima fakta kebenaran yang disajikan, setidaknya Mbak bisa memilah dan memilih mana yang menarik dan tidak menarik, mana yang pantas diikuti, dan mana yang sebenarnya menjijikan. Tonton sampai selesai ya, baru komen. Yuk! Ayo. Mahasiswa, siapa mau 50.000? Saya. Oke, berdiri. Wah, ayo 50.000 loh. Ya, baik. Kita akan membuktikan kebenaran. Ya, ini saya sudah eksperimen, bahkan di waktu itu menjadi dosen nasional, mahasiswanya hampir 1.000. Ya, belum ada yang berhasil. Kalau kalian berhasil, satu orang 50.000. Siap. Kalau saya ada uang 500.000 pun saya berani. Siap. Nafsu banget. Sekarang saya tanya yang paling senior dulu. Kita buktikan ya katanya dan yang tercatat. Baca beberapa kalimat ini. Sudah yakin? Sudah yakin? Hafal? Sudah yakin hafal? Oke, yakin ya? Siap? Sekarang tadi ada 4 mahasiswa yang lain. Mulai dari ketua BEM dulu, silakan. Ketua BEM loh, nggak main-main. Sekarang Babise jangan ada yang dengar. Jangan meleset. Nggak berapa 50.000. Ya, satu orang 50.000 loh. Kalau saya ada duit 500.000 pun saya berani. Dan jangan sampai kedengaran yang lain di telinganya. Oke, sudah? Sekarang panggil Larry. Ya, poin 50.000. Daging sate talete. Dah. Ya, sudah. Kamu ke sana. Ayo panggil siapa? Panggil siapa? Sini Nus. Jangan makan. Sekali lagi. Ingat ya, Pak? Udah 3 kali loh. Makan. Terakhir. Jangan salah itu. Ayo. Sudah. Garis. Sini. Kalau tidak berhasil, kalian ganti bayar saya 50. Haleluya. Ayo sini. Mulai dari Jerry ke sini. Apa yang kamu dengar? Jangan banyak makan sate lagi. Dah. Sudah. Oke. Benar? Tidak. Oke, kamu Ale. Sini. Jawabannya apa? Jangan makan banyak rage salete. Salete. Oke, Larry sini. Apa? Jangan makan banyak rage sate talete. Oke. Lagi. Ketua BEM, orang kedua. Jangan makan banyak rage sate talete. Oke, baik. Nah, ini dia yang paling bertanggung jawab. Orang pertama yang mendengar ya. Yang paling senior. Apa, Pak? Jangan makan banyak rage sate talete. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ya, saya yang menang. Kalau saya hafal, ya. Jangan banyak makan sate rage talete. Berhenti. Padahal masih ada 2 lagi. Nanti sakit masuk rumah sakit. Artinya apa? Bayangkan, tidak ada yang berhasil loh. Baik di STT yang di kampung sampai metropolitan. Bukan hanya di STT loh. Itu kan anak-anak akademis semua. Sampai seminar-seminar saya di kampung dan metropolitan, 5 orang dalam waktu tidak sampai 5 menit. Tidak ada yang bisa menghafal. Sekarang tantangannya Donditan. Bahkan sama penipu-menipu luar negeri, polemikus Islam itu mengatakan seandainya seluruh Al-Quran di dunia ini dihapus, dibakar, dimusnahkan bersama Alkitab, apakah Alkitab bisa menuliskan kembali? Loh, saya menjawab, loh jangan ngomong seandainya. Mereka sukanya apa? Karena tidak menemukan kebenaran maka berandai-andai. Lah jawaban saya juga seandainya nanti. Mereka alasannya apa? Kalau Al-Quran bisa dibuat lagi karena apa? Banyak hafiz.
Hafiz itu penghafal Al-Quran. Tapi faktanya Felixio itu jujur. Banyak penghafal Al-Quran malah pada murtad. Hati-hati, tahun kemarin, saya menyaksikan banyak sekali belasan anak-anak yang sudah hafiz Quran, lalu mereka mau keluar daripada agama Islam. Serius, belasan orang anak-anak, mereka hafiz Quran, ada yang 15, ada yang 30, mau keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena mereka nggak dapat kenapa saya harus beragama Islam. Yang mereka lakukan cuma ngafal doang. Ngafal itu tidak bagian akidah. Bukan berarti ngafal salah, ngafal betul. Anak saya juga ya, saya suruh hafal Quran, gitu maksudnya. Cuman masalahnya adalah mereka tidak dapat bahasan akidah. Dan banyak orang yang sudah belajar Islam, ada yang aku pernah cerita nggak sih, di tahun 2022 ada 14 atau 17 orang hafal Al-Quran mau murtad. Oke. Karena mereka nggak merasa bahwasanya Islam itu memfasilitasi mereka untuk berpikir kritis. Jangankan penghafal, penulis Al-Quran saja setelah Muhammad mati, ada beberapa bahkan murtad. Makanya mereka diperangi, mau dibunuh. Ngeri nggak? Nah sekarang seandainya, sedangkan saya saja tidak pernah bisa membuktikan ada yang bisa menghafal 10 kata. Jangankan 10 kata, 5 kata saja. Nggak ada yang berhasil loh. Sudah terbuktikan? Apakah kalian bodoh? Tidak. Kalian bodoh, amin? Tidak. Oh. Jangan. Enggak. Karena nggak akan valid, nggak akan bisa. Maka dari itu saya seandainya, ya oke seandainya, dan kalian tidak akan bisa membuktikan, dan seandainya seluruh Alkitab seandainya Alkitab di seluruh dunia dibakar, apakah Alkitab bisa ditulis lagi? Oh bisa. Kenapa? Karena kopian kitab suci kami disimpan di Google Cloud. Loh, bisa tinggal kopas saja karena Alkitab kami disimpan di Google Drive, Google Cloud. Selesai. Sampai titik komanya pasti sama. Coba kita berani tantang lah. Nanti 5 kata atau 10 kata saja. Nggak akan ada yang bisa sampai sekarang. Sekarang ini, saya selalu menekankan menarik dan tidak menarik. Kalau Islam kalian susah untuk menerima verifikasi faktual kebenaran. Kalau kamu tidak bisa menerima kebenaran, minimal bisa membedakan mana yang menarik dan tidak menarik. Lebih menarik mana? Yang hafal atau yang disimpan di Google Drive? Lebih menarik mana? Alkitab atau Al-Quran? Alkitab. Jelas, karena data verifikasi faktual. Setuju ya? Dan tertulis. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan apa? Semua ini ditulis supaya kamu percaya. Ya. Bukan dihafal. Jadi ditulis itu supaya percaya. Betul. Nah, sebagai penutup kenapa Alkitab ditulis bukan dihafal? Nah, ini Alkitab sudah mengatakan. Coba semua kita baca sama-sama ya. Di Yohanes 20 ayat 31. Ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Tunggu. Supaya kamu apa? Percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu meroleh hidup yang dalam namanya. Nah sekarang bicara hafal. Ada pendebat Islam selalu ngomong, coba kenapa tidak bisa kalau seandainya dibakar? Pasti tidak akan nulis lagi. Kenapa? Karena kami punya penghafal-penghafal. Kenapa di kita tidak ada perintah menghafal? Kenapa? Justru dikecam. Mari kita lihat. Ketik di Alkitab, Alkipun, dihafalkan. Kata dihafalkan itu hanya cuma satu di seluruh Alkitab. Itu pun teguran. Di mana itu? Yesaya 29 ayat 13. Kita baca sama-sama. 3, iya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Malah teguran cuma hafal tok, hatinya menjauh. Cuma mulutnya tok, syariatnya tok. Makanya Tuhan mengecam dengan hal-hal begitu. Maka terhadap orang-orang yang berjubah putih mengatakan kamu itu seperti kuburan. Di atasnya putih tapi cuma dilabur putih, di bawahnya belatung semua.
Sekarang penekanan saya adalah bukan soal benar dan salahnya. Mereka tidak akan mau mengakui kesalahan dan kebobrokannya mereka. Maka dari itu kepada muslim sekalian saya akan ngomong, oke, singkirkan dulu benar atau tidak. Dalam hal ini lebih menarik mana? Alkitab atau Al-Quran? Alkitab. Dalam soal kesucian Nabi, lebih menarik mana? Nabi sebelah atau Yudas Iskariot? Yudas Iskariot. Sekalipun Yudas itu kelemahannya satu, dia tukang maling duit dan dia ini pengkhianat. Itu aja. Yang lain-lain tidak ada cerita dia ngawini bocil. Kemudian tidak ada dia nyelingkuhi dengan mengembat babunya istrinya. Tidak ada. Betul? Tidak ada dia ngerampok. Itu nggak ada. Luar biasa. Wes Jan, ilustrasi Pak Jenderal masuk akal tenan. Mbak Juleha, makanya guru ngaji kami, Kiai Jenderal Ikim, sering berkata, kelemahan muslim di seluruh dunia adalah konfirmasi. Itulah kelemahan prinsip Samina wa Atona. Iya. Ya wis, ngerti aku saiki. Nih contoh, Kai nama. Amit-amit jabang baby tenan. Apapun yang diberikan oleh Kiai Nama, telan. Jangan tanya. Sekali lagi yang sedang duduk dan berbicara di depan semua jemaah yang disayangin Allah saat ini adalah seorang mantan pendeta. Ini contoh wong stres, Mbak. Untuk menutupi ketidakbenaran, mereka tidak akan bisa menolak data dan fakta kecuali ngibul. Oh, kamu ini ngomong kok bener sih? Astagfirullah. Ya wis guys, jangan lupa subrek, like, komen, dan share ya.